Oke, baik. Materi kita kali ini itu mengenai System Development Life Cycle ya, atau SDLC. Oke, capaian pembelajarannya itu saya harapkan Anda bisa memahami apa yang dikatakan sebagai System Development Life Cycle dan bagaimana pendekatan pengembangan sistem. Ini yang akan kita bahas. Kita lanjutkan saja. Oke, kita sekarang masuk ke apa yang dikatakan sebagai System Development Life Cycle. Kalau kita baca teorinya, System Development Life Cycle atau SDLC itu adalah seluruh proses mulai dari membangun, mengimplementasikan, mendeploy, menggunakan, memelihara hingga memperbaharui sistem informasi. Jadi ini merupakan siklus pengembangan perangkat lunak. Tahapannya mulai dari membangun sampai nanti memperbaharui dari sistem informasi yang akan kita buat. Ya. Oke, nah apa saja yang menjadi tahapannya? Kita mulai dari ide untuk mengembangkan sistem informasi. Karena semua tahapan tidak akan terlaksana kalau tidak ada ide, seperti itu ya. Nah, apa saja tahapnya? Yang pertama planning, merencanakan. Ya, nanti kita akan bahas detail mengenai planning di video berikutnya. Kemudian yang kedua itu adalah analisis atau analisis, kemudian desain atau desain, kemudian implementation. Baru bisa dikatakan sistem itu sukses, ya. Oke. Nah, ini ada beberapa teori yang lain mengenai tahap dari SDLC. Yang pertama adalah preliminary investigation. Jadi kita apa namanya melakukan investigasi awal, ya. Kemudian baru kita menganalisa sistemnya, mendesain sistemnya, mendevelop sistemnya, membuat ya, membangun sistemnya, mengimplementasi sistemnya, memakai sistem yang sudah kita bangun, kemudian melakukan perawatan. Nah, ini bisa saja sistem informasi yang sudah kita buat itu akan dikembangkan kembali. Makanya kembali ke tahap awal. Nah, makanya dikatakan sebagai life cycle, ya, siklus hidup. Nah, jadi dia berputar terus secara terus-menerus seperti itu ya. Nah, ini adalah fasenya dan sasaran dari tiap fase, di mana untuk planning sasarannya apa? Untuk mengidentifikasi ruang lingkup dari sistem yang baru, di mana kita juga harus bisa memastikan bahwa proyeknya itu layak dan akan kita bangun sesuai dengan schedule, kemudian bagaimana sumber daya perencanaannya, ya, budgetnya, sampai memastikan bahwa proyek itu akan kita kembangkan. Analisis tujuannya itu untuk to understand and document. Jadi untuk bisa memahami dan mendokumentasikan secara detail. Apa yang kita dokumentasikan secara detail itu adalah keperluan-keperluan bisnis dan proses, kebutuhan-kebutuhan proses dari sistem yang akan kita bangun. Kemudian apa sasaran dari desain? Untuk merancang, ya, merancang sistem solusi dari sistemnya atau pemecahan sistemnya yang berbasis kebutuhan-kebutuhan, ya, dan decisionnya, tujuannya apa selama analisis. Kemudian objektif dari implementation itu adalah untuk membangun, menguji dan memasang, ya, dari sisi informasi yang sudah kita bangun dengan melatih user, ya, melatih pemakainya yang sudah siap untuk menghasilkan laba, menghasilkan keuntungan, ya, sesuai dengan ekspektasi kita dari sistem yang akan kita kembangkan. Jadi ini adalah tahap implementasi penggunaan sistem yang sudah kita buat tadi. Oke, apa saja pendekatan dari SDLC itu? Ada yang dikatakan sebagai predictive SDLC, kemudian ada yang dikatakan sebagai adaptive SDLC. Untuk predictive SDLC masuk di dalamnya itu adalah requirement well understood. Jadi kebutuhan-kebutuhannya itu sudah semua kita pahami, and well defined, low technical risk. Ya, ada lagi yang adaptive, requirement and needs uncertain. Nah, jadi dia pengembangannya sangat diperlukan sekali. Resiko tekniknya sangat tinggi. Nah, itu bedanya.
Oke. Contoh yang prediktif. Jadi sistem development life cycle ini ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Salah satunya itu adalah waterfall, ya. Nah, waterfall itu sesuai dengan namanya, ya, air terjun. Nah, jadi namanya air terjun berarti ada air atau ada alur yang mengalir mulai dari atas sampai dengan ke bawah. Tahapannya sama. Ya, tahapannya sama, tetapi ini maksudnya bahwa tahap pertama ini atau planning ini harus selesai dulu baru bisa ke tahap yang berikutnya. Ya, begitu juga dengan yang lain. Jadi harus selesai dulu, tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, itu dikatakan sebagai waterfall model. Ada lagi yang contoh adaptif SDLC, contohnya yaitu spiral dengan prototype. Ya, spiral dengan prototype. Nah, ini contoh spiral. Jadi bisa saja satu kegiatan itu dilakukan berulang kali. Nah, contohnya misalnya untuk apa nih? Yang pertama misalnya kita akan mengkonstruk first prototype. Jadi kita bangun prototipenya dulu, masuk ke tahap misalnya test and integrate ya, plan next iteration, analysis dan design dan seterusnya. Di ini mungkin saja pada saat sudah kita bangun prototipe yang baru, ternyata ada revisi atau ada perbaikan, makanya dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kayak obat nyamuk ya, kalau ibu dulu zaman dulu obat nyamuknya melingkar kayak gini, sama seperti spiral. Nah, berarti ini masuk dalam contoh dari SDLC dalam bentuk spiral. Nah, yang berikut adalah metodologis, model dan alat bantu serta teknik dari SDLC. Oke, kita baca dulu teorinya. Analis sistem itu memiliki berbagai alat bantu yang mereka miliki untuk membangun kegiatan lengkap dan tugasnya di dalam SDLC. Ya, alat bantunya itu bisa berupa metodologi. Metodologi itu maksudnya gabungan dari metode-metode. Nah, apa saja metodenya kita bahas. Metode yang tadi salah satunya contoh. Ya, ada yang spiral, ada yang waterfall, ada lagi namanya model, ya, ada yang namanya alat dan teknik. Oke. Nah, ini contoh dari metodologi. Nah, metodologi seperti yang saya bilang tadi, gabungan dari metode-metode, tekniknya apa, modelnya apa, dan alat bantunya apa. Nah, ini harus ada di dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Model itu adalah representasi dari aspek penting dari dunia nyata. Beberapa model secara fisik mirip dengan produk nyata. Beberapa model contohnya dipresentasikan dalam bentuk misalnya grafis ya atau notasi matematika yang abstrak dan seterusnya. Nah, itu modelnya namanya ya. Ada lagi model yang lain contoh yang mungkin juga akan kita buatkan nanti sebagai tugasnya. Ada yang namanya flowchart, saya rasa Anda udah belajar ya di mata kuliah misalnya algoritma, buat flowchart. Nanti mata kuliah kita akan bahas detail mengenai buat data flow diagram, buat IRD dengan entity relationship diagram, structure chart. Ini akan kita bahas di mata kuliah berikutnya ya, discrete diagram, class diagram, sequence diagram. Nah, ada lagi model lain. Kalau tadi kan komponen sistemnya ya, beberapa model dari komponen sistem. Nah, ini model dari proses development proses atau proses pengembangan. Ada yang namanya Gantt chart, ada yang namanya OHC atau Organizational Hierarchy Chart, ada yang lagi namanya Financial Analysis Model. Nah, ada lagi namanya tools atau alat. Apa itu? Tools atau alat itu adalah perangkat lunak pendukung yang membantu membuat model atau komponen lain yang diperlukan dalam sebuah proyek. Perangkat lunaknya apa? Misalnya untuk manajemen menggunakan project management application, untuk buat grafik menggunakan drawing atau graphic application dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ini jenis-jenisnya saja. Misalnya project management application kalian menggunakan project management yang di Windows ya. Drawing graphic untuk misalnya buat data flow diagram Anda menggunakan easy case atau untuk buat use case diagram Anda menggunakan rational rows dan seterusnya ya. Jadi alat bantu untuk membantu perancangan. Nah, ada lagi namanya teknik. Nah, teknik
itu adalah kumpulan dari pedoman lengkap yang membantu seorang analis dalam kegiatan pengembangan sistem. Ini contoh-contoh tekniknya. Ada yang namanya strategic planning teknik, project management teknik. Ini ada mata kuliahnya nih, ya, user interviewing teknik dan seterusnya sampai dengan object oriented analysis and design teknik. Ya, jenis-jenis tekniknya. Oke, materi berikutnya itu mengenai pendekatan pengembangan sistem. Nah, pendekatan pengembangan sistem secara teori itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya pendekatan tradisional atau traditional approach, dan yang kedua itu adalah pendekatan object oriented, ya, atau object oriented approach. Untuk yang tradisional, contohnya structure di system development dan information engineering, ya. Nah, yang tradisional, contoh yang structure system development itu merupakan sebuah program terstruktur yang salah satunya memiliki satu awal dan satu akhir. Dan setiap langkah dalam pelaksanaan program terdiri dari salah satu dari 3 konstruksi program. Jadi yang structure system development ini menggunakan kondisi codingnya, perangkat lunaknya seperti ini. Ada yang untuk pernyataan program secara sekuensial ya. Ada yang untuk membuat keputusan dengan if then else, ya, repeat until. Ada yang lagi yang pengulangan. Apa contohnya? Misalnya menggunakan coding for to do, ya, repeat until, while do, tergantung bahasa pemrograman yang kamu pakai. Nah, jadi ini bisa kamu masukkan dalam programnya. Ini masuk dalam kategori traditional approach di structure system development. Oke. Nah, contoh yang lain selain yang tadi, ya, untuk SSD atau structure system development seperti ini. Nah, ini contohnya tadi, ya. Ini yang sequential. Jadi dia berurutan stand up, kemudian turn right, kemudian walk the windows. Nah, gitu ya. Ada yang menggunakan keputusan. Ini kan keputusan. Kalau yes dia kemana, kalau no dia kemana. Nah, ini pengulangan, ya. Jadi apa ini? Ini are you at apakah kamu sudah mencapai tujuan? Kalau ya, stop. Kalau dia tidak, kembali lagi ke tahap sebelumnya. Nah, kalau dia sampai dia selesai, itu akan dilakukan secara berulang, gitu ya. Ini flowchart dari contoh structure system development tadi. Oke. Nah, ada contoh lain, ya, dari structure design teknik. Ini structure design teknik. Misalnya ada sistem penggajian. Sistem penggajian ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Yang pertama, enter time card. Jadi memasukkan kartu, kemudian menghitung jumlah kartu yang kita masukkan per hari. Misalnya kita mau ngabsen nih, ngabsennya pakai kartu. Nah, kartunya kita inputkan per hari. Jadi masuknya misalnya jam berapa, keluarnya jam berapa. Dari perhitungan ini baru bisa dihitung berapa payroll-nya atau berapa gajinya, berapa honornya, ya. Nah, perhitungan gaji itu berdasarkan 2 perhitungan. Ada yang menghitung get employee rates, jadi berdasarkan rate dari karyawannya, atau pay amount. Nah, misalnya dia ini pajak, ya, pay tax-nya, ya, pajaknya berapa, dan berapa gaji, ibaratnya itu ini nih potongan-potongan, yang ini adalah gaji pokok. Nah, seperti itu, ya, kira-kira. Jadi berikutnya adalah struktural atau structural analysis teknik. Membantu developer atau pengembang mendefinisikan apa yang sistem lakukan, data apa yang sistem perlukan untuk menyimpan dan menggunakannya, apa input dan output yang diperlukan, dan bagaimana fungsi secara keseluruhan. Model dari structure analysis teknik itu kita bisa menggunakan DFD, data flow diagram, dan menggunakan IRD, entity relationship diagram. Kita akan bahas detail mengenai ini di materi berikutnya, ya, karena yang akan Anda buat tugasnya salah satunya menggunakan 2 tools ini. Enak, ya.
Ini contoh DFD, data flow diagram. Jadi nanti dia terdiri dari ini terminator atau external entity yang gambarnya 4 segi panjang ini, ya. Kemudian ini adalah simbol proses. Kemudian ada 3 proses di sini. Ini untuk apa ini? Oh, ini untuk buat kayaknya untuk buat jadwal kuliah, ya. Ini adalah tempat nyimpen datanya. Nah, kita akan bahas detail mengenai data flow diagram di materi berikutnya. Ini contoh dari IRD, Entity Relationship Diagram. Ini entitasnya, simbol entitas, 4 persegi panjang. Ini simbol atribut, ya, kayak balon-balon ini. Ini simbol relasi, dan ini garis-garis ini adalah relasinya. Ya, kita juga akan bahas detail mengenai IRD di materi berikutnya. Akan Anda buat nanti seperti ini, nak. Ya. Nah, yang tadi kan masuk dalam kategori pendekatan terstruktur. Nah, kelemahannya apa? Banyak orang menganggap pendekatan terstruktur lemah karena tidak semua dari kegiatan analisis dan desain itu dapat dijabarkan. Kemudian transisi dari data flow diagram atau diagram alur data, misalnya dalam bentuk flowchart ke struktur chart, tidak bekerja dengan baik dan praktek. Kemudian pemodelan data dari IRD jauh lebih penting dibandingkan pemodelan DFD. Nanti kalau Anda sudah buat, Anda tahu apa saja kelemahannya, ya. Nah, contoh yang berikutnya adalah IE, ya, atau IE, merupakan pengembangan struktural yang lebih modern, penyempurnaan pembangunan terstruktur yang dari seluruh perencanaan hingga rencana arsitektur aplikasi. Ada lagi yang namanya object oriented approach, ya. Kalau saya untuk object oriented approach itu kita masuk ke materi semester depan, ya, materi software engineering. Object oriented itu melihat sistem sebagai koleksi benda-benda atau objek yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tugas. Objeknya itu adalah hal dalam sebuah sistem komputer yang mampu merespon message atau pesan. Nah, ada pandangan yang berbeda secara radikal untuk analisis sistem ini, baik itu analisnya, baik itu desainnya, dan pemrograman. Ini nanti akan bahas, ada babnya tersendiri. Nah, macam-macam object oriented approach atau pendekatan yang berorientasi objek itu ada yang namanya object oriented design. Jadi desain yang berorientasi objek, object oriented analysis, dan object oriented programming. Ini contoh dari object oriented approach dengan menggunakan atau dengan membuat kelas diagram. Ini adalah kelas-kelasnya, di mana kelas ini terdiri dari nama kelasnya, atributnya apa, kemudian operasinya apa relasi antar kelas dengan kita buat relasinya, kemudian apa multiplicity-nya. Nah, ini adalah gambar dari turunan, ya, pewarisan inheritance. Nah, seperti ini. Contoh, ya. Faktanya, banyak sistem yang dikembangkan saat ini itu menggabungkan dua pendekatan tadi, baik itu tradisional maupun object oriented. Sah-sah saja, ya, tergantung dengan penguasaan dari si pengembang atau developernya atau dari analis sistemnya. Ya, menggabungkan ide dari dua pengembangan tadi, kenyataannya seperti itu. Nah, tren yang terjadi ke penggabungan itu biasanya menggunakan UP, the Unified Process, Extreme Programming, dan Scrum. Ya, nah itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi kita kali ini mengenai SDLC. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di pertemuan atau video selanjutnya.